Halo guys, kembali lagi bersama gua Arif Napitu di channel kesayangan kita Mix Max RC Drift. Oke guys, gua di konten ini mau sedikit sharing ya di bagian RC Drift kita beberapa part yang sangat krusial ya, yaitu yang paling krusial itu menurut gua sih si shock. Nah di konten kali ini gua mau maintain si shock RC Drift gua ini. Kebetulan RC Drift gue ini sudah kurang lebih 2 bulan si shocknya ini belum di maintenance ya. Nah untuk kalian yang masih baru mungkin kurang paham apa sih efeknya si shock ini. Nah efeknya si shock ini sama seperti kita bawa mobil beneran ya teman-teman, mobil, motor itu efeknya itu sama. Jadi ketika si shock kita ini sudah lama nggak di maintenance, ibaratnya itu kita bawa kendaraan kita itu seperti pakai shock yang mati teman-teman. Nah itu ya, jadi itu fungsinya gua di konten ini mau memaintain ini, karena tadi setelah gua DM setelah event kemarin rasanya itu sudah berkurang gitu performa si shock gua. Nah di konten ini kita bakalan oprek. Oke, nanti di sembari gua ngoprek gua akan jelasin ke kalian apa-apa aja yang ada di dalamnya dan part-part apa aja yang gua pakai di dalamnya. Oke, langsung aja kita buka si shocknya. Oke teman-teman, ini gua langsung buka si shock gua. Nah alat-alat yang perlu kita butuhkan kalau kalian mau service shock kalian atau maintenance. Nah yang kita butuhkan itu adalah vakum seperti ini, vakum shock RC. Nah ini fungsinya untuk memvakum, mengeluarkan udara yang terjebak di dalam si tabungnya ini ya, si tabung shocknya seperti ini, di dalam tabung ini. Setelah nanti kita olinya itu kita keluarin, kita isi ulang. Nah nanti kita vakum dulu agar si udara-udara yang ada di dalam tabung itu terbuang semua. Nah alat yang satu lagi itu namanya rebound gauge. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah sewaktu kita nanti mau nutup si shock, nah fungsinya ini rebound gauge ini nanti di situ kita mengatur reboundnya kita itu mau seberapa. Di sini ada keterangan ada rebound 1, 2, 3, 4 sampai 7. Oke. Nanti kita lihat bagaimana caranya untuk menggunakannya. Nah, oke. Ini sudah terbuka semua. Nah, di sini kan gua pakai baula, teman-teman. Kita copot dulu. Kita bersihin semuanya. Nah seperti ini. Nah sudah loyo ya, gimana mau mantep mainnya kayak gini, loyo. Oke, kita bukai dulu nanti sembari kita bersih. Nah kagak ada nih bagian depan. Kita cek ribbon masih ada nggak ya. Oh, yang depan masih oke sih. Kita cek satu lagi. Nah, ini masih oke sih bagian depan. Yang bagian belakang tadi tuh, aduh. Nah, ini yang seperti gua info di awal tadi teman-teman. Seperti bawa mobil atau motor yang shocknya mati. Jadi gitu dia neken, ya ambles, kagak balik-balik lagi. Nah, gitu ya. Palingan hanya kekuatan sistemnya doang gitu kan ya. Oke, sebentar. Jadi alat yang kita butuhkan selanjutnya adalah tisu. Oke, gua ambil sebentar. Oke, ini tisu sudah ada. Coba kita bersihin dulu untuk bagian si asnya ini, shaftnya. Nah seperti ini. Oh ya teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tolonglah di subscribe dulu biar Mix Max makin semangat untuk
membuat konten-konten yang bisa membantu kalian nanti untuk bermain RC Drift. Oke. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini dia di dalam. Kita taruh di sini dulu. Oke. Kayaknya masih bersih sih, nggak usah diganti kayaknya ini. Oke. Nah, ini ada membrannya teman-teman. Membrannya ini. Oke, bentar ya, biar gue bikin tatakannya supaya nggak rusak. Nah, kita taruh di sini. Ini cupnya, cup join lagi, cup shock. Oke. Ini membran yang gue pakainya yang warna, ini merek Yokomo yang transparan ya teman-teman ya. Nah, ini lebih soft sih gua rasa untuk karetnya. Jadi sewaktu dia rebound itu nendangnya itu lebih soft. Jadi cocok di jari gua sewaktu main. Oke, kita buka dulu yang lain. Kayaknya sih gue pakai yang seperti ini untuk keseluruhan depan belakang. Nah, kita buka dulu, kita cek apakah kotor apa enggak. Masih bersih. Nah, ini yang untuk yang belakang kotor banget. Nah, untuk baula ini gue udah pernah bikin reviewnya teman-teman ya. Kalau kalian pengen lihat reviewnya, kalian boleh cek videonya di beranda gue, atau nanti gue bisa lampirin linknya nanti di sini. Coba nanti gue taruh kalau ingat sewaktunya itu. Belum dibuka. Nah, ini kan gue pakainya shocknya Axon ya teman-teman. Axon. Nah, ini baula. Kalian bisa perhatiin si pistonnya itu berbeda sama bagian yang di depan. Bagian yang di depan itu lubangnya banyak. Nah, kalau ini cuma 4, 5 sama ini. Ini bawaan baula. Kalau yang ini punya Axon. Nah, ini juga bagian belakang. Kenapa si baulanya gue pakainya itu hanya di belakang? Nah, yang menurut gue sih yang terpenting itu yang apa ya bilangnya ya, yang terpenting itu buat gue lebih prepare untuk nyeting yang di belakang teman-teman, karena untuk nyari traksi gue lebih suka ngoprek yang di belakang, karena kan capek kalau ganti oli, ganti si membran untuk cari traksi gitu. Jadi si baula ini cukup membantu gue sih. Nah, oke. Mungkin kalian pernah ngalamin pakai shock itu nggak pakai oli lah. Kalian pernah dengar, maksudnya kalian pernah dengar nggak usah pakai oli, yang shocknya dibalik atau gimana. Nah, logikanya sih sebenarnya kita harus ngikutin yang seperti mobil beneran atau motor beneran ya teman-teman. Kalau nggak ada olinya itu kita ngerasain kendaraan itu seperti apa gitu. Ya pasti kayak bawa delman lah, jedak-jeduk aja kan gitu. Makanya di sini disarankan kalian harus pakai oli. Mau oli yang ukuran berapa juga, yang penting ada olinya. Kalian coba-coba aja. Nah, kebetulan gue di sini pakai oli yang cocok itu oli 200. Kebetulan teman-teman yang di Blok M itu nggak nyaranin coba pakai yang 200. Nah, sewaktu gue cobain, nih olinya nih. Sewaktu gue cobain cocok gitu dengan gaya gue main, jari gue bawanya gitu. Nah, cocok. Jadi ya udah gue beli yang 200 ini, yang ukuran 200 CST ya, kekentalannya. Nah, ini kebetulan sudah lama nih gue beli kayak gini tuh
eh, ada kali hampir setahun ini gue beli ini. Nah ini tinggal sedikit karena makainya jarang untuk didaur ulang kan, maksudnya diganti itu jarang, jadi hanya top up aja untuk si olinya. Oke, gue lanjut untuk bersihin. Oh iya teman-teman, kalian juga pernah ngalamin yang si shock kalian itu rembes. Kenapa sih rembes? Kalau rembesnya masih kategori masih rembes, itu masih nggak apa-apa ya teman-teman nih, karena memang seperti itu. Di bagian bisa dia rembes di bagian atas, di sininya itu bisa rembes. Nah kalau bagian atas yang sudah rembes itu kemungkinan si membrannya ini sudah mulai rusak teman-teman. Si membrannya ini sudah mulai rusak. Nah kalian harus segera ganti, kalau nggak mau si shock kalian itu harus sering-sering maintenance jadinya kalau udah ada rembes atau bocor. Nah kalau dia masih rembes sih masih oke aja, tapi kalau rembesnya itu sudah banyak blueber gitu, nah itu kalian harus ganti. Nah kalau yang di bawah juga ada kan teman-teman ya, yang rembesnya dari bawah di sini. Nah kalau kita buka bagian ini, nah bagian ini si tutupnya ini, di sini tuh ada o-ring yang melingkari si staff ini. Nah kalau shock kalian itu sudah rembesnya itu banyak, berarti si o-ring itu sudah mulai keras atau gepeng gitu di dalam. Jadi kalian harus ganti itu. Nah kayak di sini gue kan pakai nah di sini kan gue pakai yang namanya TN Racing nih teman-teman. Nah, ini kayak polar gitu. Jadi kalau kita nggak pakai si TN Racing ini, si staffnya ini bakalan lebih oglak nih, kalau digoyang ke kanan kiri itu lebih oglak gitu. Jadi kalau kita nggak pakai ini, si o-ring itu bakalan lebih cepet aus atau gepeng gitu teman-teman. Jadi di sini gue pakein si TN Racing kayak ring collar gitu, dia lebih stabil aja gitu goyangan tuh. Jadi kalau rembesnya banyak dari bawah, nah coba kalian cek si o-ringnya itu. Oke. Nah ini mari kita bersih, kita isi dulu keseluruhan. Oke, seperti ini kita tutup. Nah di sini nih yang terpenting bagaimana nyeting si shock ini. Jadi yang terpenting itu teman-teman, sewaktu kita nutupnya ini. Nah kalian lihat, ini cara gua biasa sih untuk ngerjain si shock gua ini di penutupannya. Tapi sebelum itu ini kita naik turunin dulu, kita kocok-kocok seperti ini biar si udara yang ada di dalam itu keluar. Nah, ini kan sudah nggak ada lagi. Ini kita cek. Nah ini sepertinya sudah bersih dari buih-buih, bening banget dia. Berarti si olinya itu masih bagus, masih bersih. Nah ini juga nih. Ini biasanya kalau bola ini banyak, nah itu kelihatan banyak tuh buih-buih kecil, kelihatan kali dari sini di kamera. Nah kalau kalian bisa lihat langsung sih ini buih-buih kecilnya itu banyak teman-teman. Jadi kalau kita tutup dengan buihnya banyak, itu si ribonnya nggak bakalan maksimal. Itu harus kita gini sampai udah banyak keluar, baru kita vakum. Oke. Nah bentar, kita pinggirin dulu. Nah kita tutup. Nah kita vakumnya itu sebelum kita tutup pakai membran. Kita tutup. Nah yang paling males itu sebenarnya ini teman-teman, mompa ini. Karena dia kita sedot udara yang di dalam tabung ini
sampai yang bener-bener habis, dan nunggunya itu lama, bisa setengah jam, 45 menit gitu. Apalagi kalau si pompanya ini masih bagus gitu, karet-karetnya masih kedap, itu lama teman-teman. Aduh, abot kalau maintenance stok itu paling malesnya ini nih. Nanti setelah kita sedot kayak gini, kita vakum, kelihatan di shocknya itu bakalan keluar gelembung kalau banyak udara yang terjebak di dalam tabung shocknya. Coba kita lihat. Nah, kayak ini baula itu ada tuh. Oh, yang di bagian yang nggak pakai baula juga ada. Oke, coba kita vakum lagi. Nah, udah cukup kali ya, lumayan tangsel. Oke, nah sembari ini, nah coba kita lihat tuh, banyak dia bunyi, bunyinya yang naik, berarti tandanya dia sudah kesedot, tervakum. Oke, sembari kita nunggu, kita bersihkan ini. Nah, sewaktu kalian sudah maintain si shock kalian ini, pasti kalian bakalan merasa itu performa mobil kalian kayak gimana rasanya bawa mobil baru gitu, enak aja. Jadi buat temen-temen, rajin-rajin lah maintain si shock kalian biar performa kit kalian itu semakin oke. Jadi kalau kita lihat yang main tuh yang udah pro player kayak gitu, yang sampai ke luar negeri teman-teman kita itu, nah rahasia mereka itu salah satunya di sini teman-teman. Shock mereka itu memang harus diusahakan performanya dalam kondisi yang baik. Jangan yang kayak awal tadi gua buka si shock gua melempem itu. Ada yang settingannya keras, ada yang ribonnya pelan, ada yang dia gimana, banyak lah pokoknya. Nah, kayak ini tadi untuk pengaturan si ribon. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Buat kalian, seperti yang gue bilang tadi, jangan lupa subscribe biar Mix RC Drift ini lebih semangat untuk membuat konten buat kita semua yang lebih bermanfaat. Oke, kita tunggu sejenak. Sudah kurang lebih setengah jam teman-teman, coba kita buka ya. Nah, sepertinya sudah habis nih si udaranya. Coba kita cek dulu, kita cek yang masih ada tuh. Yang baula ini memang agak susah ya habis itunya teman-teman, udaranya. Nah, satu lagi yang baula, nah ini masih ada nih, masih terjebak di dalam. Soalnya di balik-balik dia kan ada si seperti blade-nya gitu teman-teman ya, dua belah. Jadi itu yang menutup si lubang-lubang ini, semakin kita putar ke kanan itu semakin menutup gitu. Kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Nah ini seperti ini terbuka semua. Kalau tadi kan settingan gue itu tertutup semua tuh. Nah, ini settingan gue yang paling berat karena
ribbonnya memang sudah nggak ada lagi, makanya gue setting itu si ribbon yang paling berat, jadi nggak terlalu berasa kalau shocknya itu sudah habis gitu ribbonnya. Nah ini kita nolin dulu. Tadi gue lupa dari awal itu harusnya kita nolin dulu biar sewaktu dipompa itu keluar semuanya. Oke, ini kita nolin dulu. Ini sudah nol. Nah, ini udah lumayan nih bersih, nggak ada buih-buih lagi. Kalau ini biasanya sih langsung sekali pompa langsung kelar, kan langsung kelar. Yang si bola ini agak bisa beberapa kali pompa sebenarnya, cuman ya sudah. Kita tambah sedikit biar sewaktu menutupnya itu padat. Mana nih? Coba kita tambahin sedikit sampai mencuat aja sedikit ke atas, biar sewaktu nutup pakai membran itu dia padat teman-teman. Oke, waktunya kita menutup. Nah sebelum kita tutup seperti ini, nah untuk di belakang sama depan biasanya gue sih pakai 3 atau 5 ya. Nah kali ini coba kita pakai 5 aja. Nah ini bagian 5 teman-teman, ini nomor 5. Nah, kita masukin ke si shaftnya. Nah ini caranya, kita tahan seperti ini, lalu kita tutup. Nutupnya seperti ini, dari pinggir dulu, dari bibir pinggir, set. Nah, untuk cupnya itu langsung terpasang seperti ini, jadi langsung cepat gitu, langsung diikat, set. Ini ditahan terus ya, untuk bagian bawahnya ditahan terus. Nah, oke, kelar satu. Kita lihat untuk bagian ribbon. Set. Ini nih mantap nih teman-teman. Sebentar gue ambil tisu lagi karena banyak yang bleber. Set. Ini dia mantap teman-teman. Oke, satu lagi yang bola. Nah kita ulangi lagi seperti tadi. Nah ini chamber gutsnya kita pakai 5. Chamber guts ribbon. Nah kita tahan, jangan sampai mental teman-teman, nanti buyar semua. Kita tutup, kita jatuhkan lagi, biarin dia sampai masuk ke dalam, baru kita tutup pakai cup, langsung diputar set, biar nggak sempet ada udara yang masuk gitu. Nah, ininya kita tahan bagian bawahnya, kencangkan terus, set. Oke, coba kita lihat. Ini berasa banget teman-teman, walaupun ribbonnya itu kosong, maksudnya si putarannya itu tadi terbuka semuanya 0, ini berasa banget. Nah, kayak shock mobil balap gitulah. Nah biar kalian tahu teman-teman, sebenarnya yang paling asik itu main RC itu di bagian-bagian seperti ininya gitu. Kalau hanya mainnya ya seru, cuman ya ditambah dengan adanya seperti ini itu menambah sensasinya gitu, berasa bahwa nyeting mobil beneran sendiri gitu ya, macam betul aja. Nah kita bersihkan. Oke, ini untuk
bagian depan kita cek dulu. Oke, di bagian depan chamber bersih di mana lagi sih? Nah, kita samakan aja, atau enggak di bagian depan itu kita pakein 4 atau enggak 7 gitu. Kalau 7 kan dia hampir full gitu ribbonnya, tapi di sini biasanya sih gue pakai 4. Ini sebentar biar nggak jatuh sewaktu gue nutup tadi. Nah, kita tutup dari bibir pinggir set. Nah, biarin dia tertutup sendiri dulu, baru kita tutup pakai cupnya. Set, langsung ikat. Nah, set, kita cek lagi. Set, wah ini bagian depannya cepet nih, cep. Makanya kalau kalian lihat drifter pro itu mobilnya gesit-gesit teman-teman, karena untuk bagian shock ini mereka memang harus performanya yang bagus gitu, jangan kayak punya gue tadi melempem, kagak nguber itu. Untung ketolong sama yang namanya bola, jadi si ribbon gue itu bisa gue kedapin sedikit pakai itu, walaupun sebenarnya sudah habis gitu. Nah ini seperti ini. Oke, satu lagi. Nih, 4 teman-teman. Kita masukin, set, kita jaga, kita lihat udah. Usahakan jangan sampai mental nanti teman-teman sewaktu nutupnya ya. Kita biarin sebentar. Oke, terus kita tutup set. Nah, cek, nah kencang. Kita cek lagi. Set, ini mantep. Mobilnya tuh langsung karena sewaktu angle-nya patah gitu kan dia si shocknya kan main ke atas gini, jadi kalau si ribbonnya itu pelan dia bakalan lambat naiknya teman-teman. Dia hanya mengandalkan si spring ini, jadi bisa jadi mobilnya gini-gini kalau kita ibaratkan ke mobil yang asli atau motor gitu, gitu, karena hanya mengandalkan si ribbon dari per untuk redam kejutnya itu di sini nggak ada lagi gitu. Jadi mobil itu mental. Nah kalau kalian pernah lihat mobil RC Drive itu gitu manggut, nah itu sebenarnya dia ada ribbonnya nahan, maksudnya si apa sih namanya, kedap kejut ya, apa sih namanya itu, pokoknya itulah. Jadi menahan gitu untuk si tendangan dari si spring itu. Jadi main terus. Sewaktu belok patah, si shock itu kan dongak gini, jadi cepet. Sewaktu mau switching itu kan dia kayak rada-rada ngerem, jadi kayak maju dulu ke depan, set, neken, sewaktu belok cepet naiknya. Jadi nggak ada kendala sewaktu buka angle. Jadi sewaktu buka angle itu dia nggak ada kendala dan nggak ngelipet gitu. Nah itu lagi pengaturan dari si remote-nya, tambahannya maksudnya. Oke, ini sudah kelar. Kita pasang dulu si springnya. Untuk springnya ini gue pakai yang 2 WS, yang ulirnya gue pakai di bawah sini biar lebih keras lagi. Tahu kalian lapis legit dari Medan, nah kayak gini lah dia, enak banget. Nah gitu, jangan nggak pakai oli, kita ajaran dari mana pun. Nah nggak usah pakai oli katanya, aduh mati lah kita.
Nah ini kita sembari ini kita nolin dulu nih, nanti kita setting lagi di mobilnya. Enaknya itu pantulannya di berapa putaran ini juga. Nah kalau yang ini gue pakai ininya itu di atas biar nggak terlalu keras ke atas. Jadi nih kalian bisa lihat teman-teman, di ulirnya ini yang rapatnya nih ada di sini di satu sisi doang. Kalau itu bisa kita buat di bawah seperti ini, bisa kita buat di atas. Nah fungsinya kalau logikanya sih, nah ini lebih agresif, dia neken ke bawah. Nah kalian pilih yang mana? Nah kalau kita bikin yang gini, kita buat si ulirnya yang banyak ini, yang rapat ini di bawah, dia nekennya ke atas, tek. Nah gitu. Jadi gue lebih senangnya si ulirnya yang rapat ini bagiannya ke atas, biar mantul ke bawahnya itu lebih cepet gitu. Nah ini nanti lihat sewaktu di track bakalan kita cari lagi ribbonnya yang enaknya di putaran berapa. Kayak ini sih kan ada angka-angkanya, nanti kita putar di track. Nah mungkin kita pakai yang semua lubangnya tertutup, kayak yang tadi sebelum kita pompa itu kan gue pakai yang tertutup semua tuh. Nah, ini kita nolin dulu. Biasanya sih baru-baru kayak gini. Nah putarannya itu yang belakang gue bikin 5 kayak gini nih. Ini kan ada nih garis-garis ini nih teman-teman, kelihatan nggak sama kalian ya? Nah pokoknya di sini tuh ada garis penanda. Nah gini, jadi ini kalian putar aja 5 kali. 1 ini ketemu, 2 3 4 5. Nah kayak gini aja dulu. Nah ngepas, jadi nggak oglek-oglek, ngepas. Nanti kita pasang di mobil dikitnya maksudnya. Ini 1 1 2 3 4 5. Nah ini udah 5. Oke udah pas. Nah kalau yang ini biasanya gue puter awal itu, ini kan udah di nol ini, gue puter 7. Misal ini satunya nih, titik garisnya putar sekali 1 sampai 7 kali. 2 3 4 5 6 7. Nah ini juga 1 2 3 4 5 6 7. Nah oke. Lebih kurangnya sewaktu di track atau kita lagi main baru bisa kita rasain seberapa putaran yang kita perlukan. Oke ini kita pasangin dulu teman-teman. Sebentar, ini kita tutup dulu. Nanti kalau jatuh oli yang di dalam ceceran. Kita tutup, kita balikkan ke sini. Set. Ininya kita tutup dulu. Kita bungkus dulu. Nah, ini kita pasang belakang yang bola. Ih, susah banget. Nah ini yang ribbonnya 0 nih dari bolanya, jadi lembek banget, lembek tapi dia masih nahan. Nah, nahannya itu gara-gara adanya ribbon yang baru kita buat tadi, jadi nggak ambles ke bawah. Itu juga yang depan. Enak, cepet, cek. Waktu belok seperti ini, nah ini kan naik nih, si shocknya naik. Cek. Kalian perhatikan ininya. Nah kalau kita lurusin ini turun, kita naik. Nah dia
set. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kita hari ini. Moga-moga bermanfaat buat kalian semua yang masih baru bermain RC Drift. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.